Setiap profesi tentunya memiliki beberapa tantangan terhadap profesinya sendiri, khususnya untuk profesi keperawatan. Tantangan yang kali ini yang akan kita bahas bukan tentang seberapa mampu otak kalian untuk memahami pembelajaran di dunia keperawatan, bukan tentang seberapa mahir kalian memahami jenis-jenis ataupun sifat-sifat penyakit dari pasien, tetapi kita akan melihat tantangan dari aspek lain. Kita akan bahas dalam video ini. Tantangan yang pertama adalah biaya pendidikan untuk profesi keperawatan itu relatif mahal. Bukan yang paling mahal, namun masuk dalam kategori mahal. Dan jenjang pendidikan dunia keperawatan ini juga memiliki beberapa persyaratan ya, khususnya yang mengambil program S1. S1 ini harus mengambil jenjang atau program nurse lagi setelah wisuda, dan itu prosesnya lumayan panjang supaya memenuhi syarat kerja dengan memiliki surat tanda registrasi atau STR. Kalau D3 mungkin bisa langsung menerima STR, namun jabatannya pada saat sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu jabatannya bisa lebih rendah. Sedangkan untuk profesi nurse itu bisa mengambil program peminatan, jadi mau minatnya di anak-anak, lansia, atau dimanapun itu. Dan mengapa ini mahal? Yang pertama adalah pendidikannya lumayan lama, dan selanjutnya adalah proses prakteknya, karena memang setiap semester atau setiap 2 semester itu dilalui dengan kelulusan praktek, dan setiap melakukan kegiatan praktek tentu akan harus mengeluarkan biaya-biaya yang dibebankannya ke kalian, bukan ke kampusnya. Apalagi yang dalam proses perantauan, tentu biaya ini semakin membengkak ya, dimana kalian harus membiayai pendidikan, tapi kalian harus juga membiayai kehidupan kalian selama proses pendidikan. Kerja tidak kenal waktu. Mengapa demikian? Ya, dalam hal ini saya setuju, karena memang layanan kesehatan itu harus kita berikan kepada masyarakat 24 jam per hari atau 7 hari dalam seminggu. Ya, semua profesi kesehatan wajib standby 24 jam per hari. Khususnya untuk keperawatan, dalam hal ini memang yang melakukan interaksi langsung secara terus-menerus dengan pasien, tentu tuntutannya jauh lebih sering daripada profesi yang lain. Dan untuk profesi keperawatan ini, mau dimanapun pasti memiliki jam kerja malam atau shift malam. Dan ini semua perawat yang mau mengapa membosankan? Ya, karena memang dari beberapa profesi juga tentu mengalami ya. Tapi dalam hal ini untuk profesi keperawatan ada beberapa rekan-rekan yang menyampaikan ya memang profesi ini membosankan. Karena memang dari rumah ke rumah sakit misal, itu ruangannya itu-itu aja dan pasiennya mungkin itu-itu aja. Jangankan pasiennya, penyakit yang dialami pasien ya itu-itu aja. Karena memang penyakit-penyakit yang akan kalian hadapi di dunia kerja tentu kalian sudah pelajari sebelumnya pada saat proses pendidikan keperawatan ya. Dan penyakitnya itu-itu aja, nggak mungkin juga ada pasien yang terkena meteor atau ada pasien yang mengalami sentuhan gaib gitu, nggak mungkin. Penyakitnya itu aja, dan itu terkadang membuat bosan ya, karena edukasi yang kita berikan kepada pasien tentu ya itu aja. Dan ini merupakan tantangan buat adik-adik yang sedang mengambil program keperawatan. Tentu kalian harus menghadapi rasa jenuh ini ya. Untuk dunia kesehatan tentu tidak hanya profesi keperawatan ya, ada dokter, ada profesi fisioterapi, radiologi, laboratorium, dan profesi-profesi ini kadang akan terjadi konflik. Entah itu konflik pengetahuan atau konflik kedewasaan dalam pelayanan, ingin merasa hebat di depan pasien dengan edukasi-edukasi yang sesuai dengan profesinya, tapi sebenarnya ini adalah konflik yang pasti akan kalian hadapi. Karena memang satu pasien dengan berbagai macam banyaknya profesi, edukasinya tentu akan saling menghebatkan profesi sendiri ya. Jadi siap-siap dengan konflik ini. Dan konflik selanjutnya mungkin seperti senioritas. Bagi adik-adik, siap-siap dengan kebiasaan Indonesia, yaitu adalah adanya senioritas, tunduk terhadap yang lebih tua. Dan mungkin beberapa konflik seperti konflik birokrasi, di mana pasien menuntutnya yang simpel-simpel aja, gimana sih cara nebus obat, cara supaya cepat dilayani, sedangkan SOP setiap institusi itu beda-beda. Nah, ini akan sangat memberatkan rekan-rekan adik-adik sekalian, gimana caranya memberikan edukasi yang tepat kepada pasien.
Ini mutlak pasti akan kalian alami. Entah itu masalah pengawasan, masalah nutrisi, masalah obat-obatan, masalah kebersihan, itu pasti pihak keluarga akan larinya ke perawatnya. Pasti akan marah-marahnya ke perawat dan komplainnya akan ke perawat. Kalaupun dia komplainnya ke manajemen, tentu manajemen akan marahnya ke perawatnya sendiri. Ini adalah tantangan yang harus kalian persiapkan secara mental. Ini nggak bisa dibayar. Mental kalian harus benar-benar siap untuk menghadapi orang-orang yang atau pasien-pasien yang akan komplain di kemudian hari. Walaupun ini bukan salah kalian, tapi ya pasti akan ada yang komplain. Jadi kalian harus siap-siap dengan tantangan ini. Kita dituntut untuk memahami proses administrasi. Kita dituntut untuk memahami proses keuangan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh pihak pasien atau pihak keluarga. Seperti berapa harga obat ini, bagaimana cara pendaftarannya, berapa harga konsultasi dan bla bla bla. Itu pasti akan kalian hadapi dan harus kalian pahami administrasinya ini. Dan mungkin beberapa tempat itu mewajibkan kalian pahami di tempat kerja, tidak hanya semata-mata tentang bagaimana caranya memberikan pelayanan, bagaimana caranya menangani kondisi-kondisi pasien tertentu, tapi kalian juga akan dituntut memahami proses administrasi dan proses keuangan di tempat kerja kalian nantinya. Lalu yang paling sedikit menyedihkan, mungkin tidak semuanya, tapi yang lumayan menyedihkan adalah gaji relatif rendah. Mengapa demikian? Mungkin karena faktor surplus keperawatan. Ini sudah kita bahas di video ini, bisa dilihat di sini. Memang karena dunia persaingan keperawatan ini memang sudah sangat menjamur dan bahkan ada beberapa kebijakan yang dimana tenaga keperawatan ini sebelum digaji secara full itu dia harus menjalani proses sukarelawan atau dia harus menjadi honorer dulu atau mungkin ada proses pengabdian sebagai junior. Hal-hal yang inilah sebenarnya tidak ada di negeri yang lain ya, kecuali negeri kita yang tercinta ini. Gaji tenaga keperawatan itu relatif lebih rendah dan itu sangat miris kedengarannya. Gaji keperawatan ini mengapa dikatakan rendah? Karena memang tidak sesuai dengan risiko pekerjaan yang akan dialami. Kita udah runut tadi dari tantangan pertama sampai tantangan ke-6 itu sudah sangat memprihatinkan. Kita harus melalui banyaknya tantangan, namun ending-endingnya adalah gajinya kita tidak sesuai dengan risiko pekerjaan. Dan hal ini merupakan masalah bersama. Ya, setidaknya harus ada solusi untuk kondisi seperti ini ya, karena memang ini bukan masalah oknum, bukan masalah tempat pekerjaan, tapi ini memang masalah profesi gitu ya. Jadi ini harus diselesaikan oleh asosiasi profesi itu sendiri. Dia harus secara tegas menerapkan berapa upah untuk tenaga keperawatan, standar upah untuk keperawatan gitu. Jangan hanya mengacu di UMR, UMK. Kebanyakan perawat itu gajinya pasti di bawah, sungguh sangat memprihatinkan. Dari kami sendiri, Indo Home Care telah membuka layanan alternatif di mana proses pelayanannya itu dilakukan di rumah pasien. Teman-teman keperawatan yang sedang mengalami atau tidak mampu untuk menjalani tantangan yang ketujuh tadi, kita memberikan solusi dengan bergabung ke Indo Home Care. Indo Home Care ini menyediakan beberapa fasilitas yang tidak disediakan oleh tempat lain seperti asrama, tempat pelatihan, pengantaran, perlindungan hukum. Itu teman-teman bisa dapatkan semua di Indo Home Care. Apabila teman-teman siap bergabung dengan program pelayanan masa depan ini, teman-teman bisa klik link di deskripsi di bawah ini. Nanti saya taruh di situ. Teman-teman boleh melakukan apply. Nanti teman-teman boleh melamar melalui link di bawah. Nanti akan direspon oleh tim HR-nya. Jadi pada saat ini Indo Home Care hanya memberikan komitmen seperti mempekerjakan perawat sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi dia nggak perlu ngurusin administrasi, nggak perlu ngurusin keuangan. Dia harus mengurus pasiennya saja, mengurus nutrisinya, mengurus kebersihannya. Dan itulah job deskripsi seorang perawat. Dalam hal ini, perawat pun akan kami lindungi selama bekerja di rumah pasien. Jadi pihak keluarga tidak boleh melakukan intervensi secara langsung. Dia harus melakukan intervensi ke Indo Home Care apabila ingin komplain.
dan alur pelayanan di Indo Home Care ini sudah sangat komplit. Jadi ini memudahkan kita semua. Apabila ada masalah yang ingin diselesaikan, itu semua sudah punya alurnya sendiri. Jadi teman-teman keperawatan tidak perlu merasa bingung lagi, ini maunya gimana, ini harusnya gimana, karena memang kita sudah desain secepat mungkin, semudah mungkin bagaimana caranya layanan kesehatan ini bisa diakses oleh masyarakat di luar sana. Lalu selanjutnya adalah gaji di Indo Home Care ini sifatnya kompetitif ya. Jadi sudah dipastikan jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang menjadi sukarelawan, teman sejawat yang menjadi honorer itu jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Di Indo Home Care memberikan transparansi dan memanusiakan seorang perawat sesuai dengan resiko pekerjaannya, dan hal ini didukung dengan adanya 250 perawat yang telah bergabung di Indo Home Care, dan sejauh ini testimoni yang dia berikan itu jauh lebih baik daripada di instansi layanan kesehatan yang menghargai mereka jauh lebih rendah. Mungkin itu aja untuk teman-teman sejawat, khususnya profesi keperawatan. Tetap semangat dan jangan mau direndahkan. See you.